Polemik pemecatan ribuan pegawai di departemen dan lembaga pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump terus bergulir liar. Bahkan akhir pekan lalu, miliarder Elon Musk yang ditunjuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE mengirimkan surat elektronik kepada para pegawai federal. Mereka diminta melaporkan apa yang telah mereka kerjakan selama sepekan sebelumnya. Sejumlah lembaga menyuruh pegawai mereka tidak merespon pesan apapun dari Musk dan DOGE. Namun pertanyaannya, mengapa Musk begitu terkesan superpower di pemerintahan Trump ini? Diketahui, sekelompok pegawai negeri sipil di Amerika Serikat telah mengumumkan pengunduran diri mereka dari Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE yang dipimpin Elon Musk sebagai tanda perselisihan terbaru dalam pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam pernyataan bersama, mereka menuduh DOGE melakukan serangan ideologis dan mempertaruhkan integritas sistem pemerintah AS. Para pekerja yang terlibat dalam pengunduran diri termasuk insinyur, ilmuwan data, dan manajer produk yang semuanya sebelumnya dipekerjakan oleh perusahaan teknologi terkemuka termasuk Google dan Amazon. Di tengah kondisi ini, kantor Badan Kepegawaian AS justru menyampaikan pesan bahwa para pemimpin lembaga atau kepala badan di pemerintahan AS bisa mengabaikan pernyataan dari surat elektronik yang dikirim Musk. Beberapa pimpinan lembaga telah memberitahu karyawan mereka bahwa mereka tidak perlu menanggapi surat elektronik tersebut. Sebenarnya, bagaimana latar belakang Elon Musk sebagai pengusaha teknologi bisa punya peran strategis di balik layar pemerintahan Trump? Musk dengan segala perannya ini menunjukkan bagaimana dia bertindak melebihi kewenangannya. Cara-caranya mengingatkan kita soal bagaimana bos-bos perusahaan teknologi di dalam pemerintahan. Sejarah panjang mencatat mulai dari kemunculan perusahaan teknologi yang dianggap sebagai pembaharu, beralih ke puja-puji oleh berbagai kalangan, hingga akhirnya mereka masuk dalam pemerintahan. Penting bagi Musk punya kedekatan dan dukungan pemerintah AS demi mengamankan usaha-usahanya. Perusahaan-perusahaan milik Musk tercatat memiliki 100 kontrak proyek dengan 17 lembaga pemerintah. Satelit Starlink misalnya memiliki kontrak dengan pemerintah untuk menyediakan akses sinyal ke wilayah terpencil. Musk sejatinya tidak mendukung partai politik apapun, sikap politiknya pun juga independen. Pada pemilu 2020, ia bahkan memilih Joe Biden. Namun setelah itu, ia merasa tidak didukung oleh pemerintahan Biden. Pada pemilu 2024, Musk justru menjadi salah satu pendukung dan penyumbang terbesar kampanye Trump. Secara pribadi, Musk menyumbang 130 juta dolar AS untuk kampanye Trump. Kedekatan dan kepercayaan ternyata membuat Elon Musk naik panggung lebih tinggi. Ia mendapat pengawalan, lalu lalang di istana kepresidenan, jaringan meluas, sehingga membuatnya lupa tugas. Meski ia telah menduduki puncak, ia masih ingin lebih lagi. Ia menikmati kedudukan itu. Berbagai perintah dan keinginannya dengan mudah meluncur darinya. Ia lupa batasan-batasan kerja, kehebatan dan pencapaiannya dalam inovasi teknologi ternyata tidak berelasi dengan kemampuannya memahami etika. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.